Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan tentang true faith, ya. Iman yang benar, iman yang sejati. Saudaraku, iman yang benar adalah iman yang powerful, ya. Iman yang asli, iman yang ori. Kalau ada ori berarti ada yang palsu, ada yang aspal, asli atau palsu. Kalau di dunia perdagangan itu ada istilah barang ori, ada istilah barang KW. Ya, KW1, KW2, KW3. Biarlah iman kita sungguh-sungguh adalah iman yang ori sesuai dengan firman. Amin, saudaraku. Kita melihat sekarang dalam teks kita Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Baca dengan suara keras. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, dari ayat ini kita akan bersama-sama belajar. Ya, saya minta semuanya sungguh-sungguh fokus supaya menangkap apa yang dimaksud oleh iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, saudaraku, dari ayat ini adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, pada bagian A dikatakan demikian. Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, apakah Anda punya harapan? Yang punya harapan lambaikan tangan saudara. Ini penting saudara. Kalau orang sudah nggak punya harapan, berarti dia itu orang yang sudah putus asa. Ya, orang hidup harus punya harapan. Tetapi yang perlu kita renungkan, kita pelajari adalah demikian saudaraku. Ya, bahwa harapan kita itu seperti apa? Kalau orang dunia, orang di luar Tuhan, kalau mereka lagi susah harapannya apa? Tentunya ditolong, ada pertolongan. Kalau mereka lagi sakit harapannya apa? Sembuh. Kalau mereka kekurangan harapannya apa? Dicukupkan. Ya. Kalau selalu gagal terus harapannya apa, saudara? Ya, berhasil, ya. Nah, saudara, sekarang saya mau tanya gini. Kalau orang di luar Tuhan punya harapan yang demikian, dan ketika kita pun hanya memiliki harapan seperti itu, apa bedanya dengan mereka? Apa bedanya, saudaraku? Saudara perhatikan ini baik-baik, ya. Harapan tanpa dasar yang benar itu bukanlah iman. Bedakan antara iman dengan pingin. Ya, iman sama ingin itu mirip saudaraku. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa yang disebut oleh iman adalah ketika memiliki dasar, yaitu dasar yang benar. Apa dasar yang benar saudaraku? Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, dasar yang benar, dasar yang pertama itu adalah Yesus. Katakan Yesus. Lebih keras lagi, 2, 3. Yesus. Ya. Kalau dasarnya bukan Yesus, itu bukan iman yang sejati. Kalau ada yang tanya, lalu bagaimana dengan mereka yang di luar Yesus? Lah itu memang beda, bukan bagian kita saudaraku. Tetapi saya sedang berbicara kepada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya. Imanmu harus memiliki dasar yang benar. Dasar yang benar itu adalah Yesus. Lalu berikutnya dasar yang benar adalah apa saudara? Baca sama-sama 2, 3. Firman Tuhan. Sekali lagi lebih keras. 2, 3. Firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Ketika kita memiliki dasar firman, perkataan Tuhan, maka kita punya fondasi yang kuat. Seumpama bangunan meskipun diterpa oleh angin, oleh banjir, dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh, saudaraku. Dasarnya firman. Mulai hari ini saudara,
terus tambah lagi, perbanyak waktu saudara untuk membaca dan merenungkan firman, mendengar firman. Jadi ketika engkau berdoa dalam kondisi sakit dan kita minta kesembuhan, dasarnya apa? Firman. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Ada orang yang mungkin selama ini kekurangan, selama ini dalam kesusahan dan dia berharap aku pingin jadi orang kaya. Nanti dulu dasarnya apa? Ya pingin kaya aja Pak. Tapi ketika saudara berkata, aku mau seperti Abraham. Abraham dipanggil dipilih Tuhan. Abraham diberkati Tuhan. Dan hidupnya dipakai menjadi berkat. Itu dasarnya firman. Sampai di sini yang mengerti katakan amin saudaraku. Hal yang kedua saudara. Ya. Kita ngebut ya saudaraku ya. Hal yang kedua pada Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama bagian B ya. Saya mendapatkan demikian bahwa iman itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Sekali lagi saudara. Dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Selama ini tanpa sadar, ya, tanpa sadar, orang percaya itu ketika berkata tentang iman atau ada pengajaran-pengajaran tentang iman, hanya diarahkan atau ditujukan kepada hal-hal yang bersifat materi, bersifat benda, ya, hal-hal yang kelihatan. Contoh. Kamu kan anak Tuhan. Kamu harus punya mobil yang bagus dong. Itu tandanya engkau beriman. Anak Tuhan kok gak punya rumah. Anak Tuhan kok ngontrak. Beriman dong. Supaya engkau punya rumah. Saudara, saya mau katakan bahwa bukan berarti saya itu anti mujizat saudara. Saya ngalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu bisa kasih apapun juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya katakan amin saudaraku. Ya, saya belum dengar semuanya. Kalau saudara percaya Tuhan bisa kasih apapun bagi saudara. Tuhan bisa lakukan mujizat apapun bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi iman yang sejati, true faith, iman yang benar itu bukan yang seperti itu, saudara. Berapa banyak tanpa sadar pengertian gini. Anak Tuhan sudah 20 tahun ikut Tuhan. Kok masih ngontrak? Ya, saudara, tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Paulus, mereka juga nomaden, saudaraku. Ya, mereka enggak punya itu, saudaraku. Ya, sakit gak sembuh-sembuh. Masa kamu pelayan Tuhan sakit kok gak sembuh-sembuh? Kurang iman lu. Lu saudara, hati-hati lu. Jangan sampai terjadi penghakiman seperti ini lu saudara. Ya, tadi saya katakan saya itu percaya mujizat. Saya ngalami mujizat. Saudara percaya mujizat juga katakan amin saudaraku. Tapi dengar baik-baik. Ya. Kita percaya mujizat. Kita percaya Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi kalau dalam satu kondisi Tuhan belum kasih kesembuhan, kita mau ngomong apa? Anda dengerin saya apa ngelamun saudara? Sekali lagi. Kita percaya mujizat. Kita percaya Tuhan bisa kasih kesembuhan. Tetapi kalau Tuhan belum kasih kesembuhan, kita mau apa, saudara? Apakah kalau kita nggak sembuh, dibilang kita itu kurang iman? Nah ini loh, ini yang harus di reset. Saya berikan contoh. Siapa saudara? Yang keras dong, semangat. Siapa? Rasul Paulus. Kalau Anda baca cerita Rasul Paulus ini, ya, dalam surat Korintus, Paulus diberi satu duri dalam daging. Ya.
Dan dia sudah berdoa sampai 3 kali meminta duri itu dicabut dari tubuhnya. Tetapi apa jawab Tuhan? Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, ketika Paulus berdoa meminta kesembuhan, meminta duri itu dicabut dari dagingnya. Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Tetapi jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan Paulus. Duri itu tidak dicabut dari Paulus, ya. Tetapi dengar, Tuhan kasih kekuatan kepada Paulus untuk menanggung semuanya itu. Saudara, itulah kasih karunia. Ya. Jangan kita jadi orang percaya ketika nggak ngalami mujizat, Anda kecewa. Imanmu bukan iman yang asli itu. Iman KW itu, saudara. Dan Tuhan bilang sama Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena ketika engkau lemah, maka kuasaku menjadi sempurna. Saudara, perhatikan ini baik-baik ya. Ya. Jadi duri ini ada yang menafsirkan bahwa Paulus ini ngalami satu sakit. Ya. Semacam sakit ayan gitu loh saudara, epilepsi. Tuhan pakai Paulus enggak? Halo? Ayo dong dijawab dong, ya yang paling depan yang wakili lah. Tuhan pakai Paulus enggak? Tuhan pakai Paulus nyembuhkan orang enggak? Tuhan pakai Paulus membangkitkan orang mati enggak? Ingat suatu kali Paulus berkhotbah, ada seorang bernama Eutikus. Karena saking lamanya Paulus ngomong, Eutikus ini duduk di pinggir jendela lalu liar-liar ngantuk. Jatuh mati saudara. Karena itu saudara saya ingetin, kalau dengar khotbah jangan ngantuk. Kayak Eutikus nanti. Jatuh mati. Lalu didoakan oleh Paulus. Bangkit loh saudara. Berapa banyak Paulus mendoakan orang. Loh kalau Paulus doain orang itu levelnya itu bukan cuman flu, pilek, sakit kepala. Kalau itu kan cuman kelasnya obat bodrek saudaraku ya. Tapi Paulus itu berdoa untuk hal-hal yang luar biasa. Sapu tangan Paulus juga bisa menyembuhkan orang sakit saudaraku. Tetapi dengar, Paulus sendiri ketika meminta duri itu dicabut dari dagingnya. Tuhan gak kasih loh saudara. Saudara mau ngomong apa? Dan Paulus hanya berkata semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mau tanya saudara jawab. Apakah berarti kalau Paulus gak sembuh, Paulus tidak dicabut duri dalam dagingnya? Apakah berarti iman Paulus lemah? Tidak. Ya. Saudara sekali lagi, saya sedang tidak mengajarkan kita itu anti mujizat, bukan. Bukan, saudara. Saya juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Dan ketika saya sampaikan firman seperti ini, kemarin ketika saya pulang dari Semarang, orang tua saya, papa saya itu kan beberapa hari sakit di bagian dada, bawah dada sebelah kiri ya. Dan ketika diperiksa USG, difoto, ternyata ketahuan ada radang di empedunya dan batu itu harus segera diambil. Saya juga doa untuk kesembuhan papa saya. Ya. Tuhan kalau boleh, Tuhan buat mujizat. Saya juga percaya kesembuhan. Saya percaya mujizat. Tetapi yang saya mau garis bawahi hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya itu gini loh saudara. Kalau engkau berdoa meminta kesembuhan, kalau engkau berdoa meminta mujizat, tetapi kalau belum mengalami mujizat, jangan kecewa dong. Yang nangkep cuma satu orang. Telat. Ngerti saudara? Kita minta sama Tuhan. Tapi kalau permintaan kita itu belum dijawab Tuhan, doa kita belum dijawab Tuhan, jangan kecewa. Itu kayak anak kecil gini loh, minta nggak dituruti ngambek. Iman itu bukan seperti itu. Ya, iman itu meskipun doamu belum dijawab, tapi engkau tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman. Smith Wigglesworth. Sing ora iso baca Inggris ra usah melu maca. Bisa? Smith Wigglesworth. Siapa mereka? Siapa dia? Ini dijuluki rasul kesembuhan, rasul iman.
Dan saudara tahu apa yang menimpa kehidupan Smith? Ketika dalam pelayanannya, Paulus bangkitkan orang mati. Smith Wigglesworth melakukan lebih banyak dari Paulus. 32 kali dia bangkitkan orang mati. Saya belum pernah bangkitkan orang mati, saudara. Tapi beberapa kali orang saya doakan susah mati, saya doakan malah cepat pulang, saudara. Loh, orang kalau sudah sakit nggak pulang-pulang itu juga siksaan loh, saudara. Betul nggak? Satu kali saya di Purwokerto mendoakan orang yang sudah katakan ya, saya memang tahu ketika mendoakan, oh ini kayaknya memang sudah waktunya. Pak tolong Pak, ini kok kesakitan tapi nggak berangkat-berangkat. Saya datang bawa gitar. Memang saya dulu dijuluki satria bergitar, kemana-mana bawa gitar. Sekarang di mobil juga ada gitar. Kalau doain jemaat selalu bawa gitar. Saya nyembah, muji Tuhan. Doa begitu saya pulang, Pak, sudah pulang ke rumah Tuhan. Saudara, dia bangkitkan orang mati 32 kali, lebih dari Paulus. Tetapi dengar, Smith, dia mengalami sakit kanker prostat yang parah. Maaf, kayak wanita. Jadi dia mengalami pendarahan seperti wanita itu menstruasi, saudara. Apakah iman Smith Wigglesworth lemah? Saudara bisa katakan apa? Dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia nggak sembuh loh. Sampai matinya dia sakit kanker prostat. Tetapi yang luar biasa gini, saudara. Dalam penderitaan dia menjalani sakit itu, perhatikan baik-baik. Dia tetap setia melayani Tuhan. Itu iman. Ya, saudara, ketika saya renungkan bagian ini, Tuhan ingatkan dan saya tangkap. Ya Tuhan, saudara, Tuhan itu terus bukakan, saudara, terus bukakan. Ya, jadi bukti iman itu bukan seseorang itu kelihatan rohani, dia bisa berbahasa roh, ya, bukan. Bukan dia itu pakai ornamen rohani, di mobilnya ada salibnya, rumahnya ada salibnya, bukan. Tetapi bukti iman itu adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Contoh dalam Alkitab, Nuh. Ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera, orang bilang gini, Nuh ini orang gendeng ini. Bangun bahtera kok di atas bukit. Yang betul ya bangun bahtera itu di pantai lah. Dia bangun bahtera di atas bukit. Tetapi ketika Tuhan berikan perintah yang tidak masuk akal itu, dengar, Nuh taat. Jadi bukti iman itu apa, saudara? Bukti iman itu apa? Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bukti iman adalah ketaatan kepada. Anda boleh ngomong rohani lah. Anda boleh jago muji Tuhan. Orang Kristen itu banyak yang jago muji Tuhan. Tapi tidak taat sama Tuhan. Ya. Kalau Anda nggak taat, jangan-jangan imanmu bukan iman yang ori, saudara. Imanmu KW, saudara. Berikutnya, siapa? Abraham. Saudara, Abraham ini adalah orang yang dituntun Tuhan untuk keluar dari negerinya, untuk masuk ke satu negeri yang Tuhan tunjukkan. Abraham tidak tahu ke tempat mana Tuhan tuntun dia. Meskipun kita tahu akhirnya, dia pun akhirnya tidak masuk ke sana, dia dibawa keluar lagi. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan adalah bahwa fokus Abraham itu kepada kehendak Tuhan. Bagi dia tidak masalah. Yang penting hubungannya dengan Tuhan. Sampai akhirnya ketika Tuhan kasih perintah, persembahkanlah anakmu, yaitu Ishak. Dengan catatan ya saudara, Abraham itu nunggu Ishak itu gak main-main loh. Dia tunggu, dia percaya janji Tuhan.
Istrinya ketawa, istrinya kayak yakin gak yakin, Abraham tetap percaya. 25 tahun Abraham itu menantikan janji Tuhan. Dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya, dan Tuhan berikan janji itu. Tetapi fokus Abraham itu bukan kepada dampaknya. Nah ini saudara. Ya, jadi iman fokusnya itu haruslah kepada kehendak Tuhan. Kalau saudara menerima mujizat, menerima jawaban doa, itu adalah dampak dari ketaatanmu. Jangan keliru, jangan fokus kepada dampaknya, tapi fokus kepada Tuhan dan kehendaknya. Ketika Abraham melakukan itu, ya, dalam hubungannya dengan Tuhan, maka keyakinan itu muncul. Perhatikan, orang yang memperhatikan sungguh-sungguh hubungan pribadinya dengan Tuhan, maka keyakinan iman itu muncul dan semakin kuat. Oke? Anda perhatikan ke depan, saya memberikan gambaran. Ketika saudara memperhatikan hubunganmu dengan Tuhan, maka keyakinan itu akan muncul semakin kuat, semakin kuat. Dan di sana akan membuat kita menemukan dan mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang baperan, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau baperan lagi Tuhan. Kalau Anda baperan, Anda gak ngerti kehendak Tuhan. Ya, fokus sama Tuhan, saudara. Kerjakan ketaatanmu. Itu iman, ya. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, mujizat terjadi, kesembuhan kita terima. Tapi ingat itu dampak, ya. Berkat, mujizat, kesembuhan itu apa saudara? Biar tak ulang-ulang, biar nyantel. Berkat, kesembuhan, mujizat itu dampak. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan sampai orang gara-gara kejar dampaknya, gak dapat, dia kecewa dan dia korbankan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Perhatikan apa yang saya mau bilang ini. Iman bukan alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sekali lagi. Iman itu bukan alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak, oleh iman, dia melakukan itu. Nggak gampang loh saudara. Bernard umur berapa sekarang? 10. Ishak itu ketika dipersembahkan ya antara anak menuju remaja lah, youth gitu ya, youth, anti-youth gitulah. Gimana rasanya kalau Bernard diminta? Padahal kalian nunggu Bernard tidak sampai 25 tahun kan? Rasanya gimana? Anda pernah enggak bayangin itu? Tunggu 25 tahun sudah dapat, lagi senang-senangnya diminta sama Tuhan. Itu luar biasa loh Abraham saudara. Kenapa? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Jadi Abraham itu ngerti. Fokus tujuan imannya itu bukan benda, bukan materi, tapi hubungannya sama Tuhan. Ya. Jadi meskipun saat itu Abraham belum mengerti, tetapi karena hubungannya dengan Tuhan, perhatikan baik-baik. Abraham punya keyakinan bahwa Tuhan itu setia, katakan amin. Bahwa Tuhan itu sanggup meskipun meminta Ishak dipersembahkan, tapi Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak sekalipun meskipun dia sudah mati. Buktinya, dia punya pengalaman. Meskipun aku sudah tua, aku bisa punya anak. Nah, pengalaman itu bukan menjadikan kita menjadi gila mujizat. Tapi pengalaman atau mujizat itu justru mendongkrak iman Abraham. Dia kenal Allahnya. Kalau Tuhan sanggup jadikan aku yang tua ini bisa punya anak. Sekarang kalau Tuhan minta Ishak, aku pun yakin percaya. Ishak mati sekalipun, Tuhan bisa bangkitkan. Itu iman saudara.
ia mengerti kehendak Tuhan. Dia kenal Tuhan. Kalau orang Kristen yang baperan, saya mau bilang, Anda belum kenal Tuhan. Imanmu bukan iman ori, iman KW, saudara. Maaf saya harus bilang. Hari-hari ini kondisi kayak gini, iman kita itu diuji sama Tuhan, saudara. Dan Tuhan terus bukakan, ya, supaya kita itu tidak menyimpang. Supaya kita itu punya fokus yang benar. Hanya ada satu orang ketika saya berkata, yuk ikut yuk. Kemana? Udahlah gak usah nanya, ikut saja. Yaitu istri saya. Kenapa? Karena dia kenal saya. Karena dia percaya sama saya. Ngerti saudara? Kalau Anda kenal Tuhan, meskipun engkau gak tahu, belum ngerti, belum mudeng yang terjadi. Anda belum ngerti Tuhan tuntun kemana. Tapi kalau engkau kenal Tuhan, engkau nurut sama Tuhan. Engkau tidak protes sama Tuhan. Tidak baperan, saudara. Ya, jangan jadi orang Kristen yang baperan, saudara. Mosok belum kenal Tuhan baperan. Sudah kenal Tuhan 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Masih baperan. Ya. Ayo dong hidup oleh iman. Firman Tuhan bilang seperti itu. Bukti iman itu ketaatan. Ya. Saudara percaya enggak kalau iman itu bisa dilihat? Perhatikan ketika Yesus bikin mujizat. Yesus selalu bilang apa? Yesus melihat iman mereka. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti iman itu kelihatan. Dari mana Yesus melihat iman orang itu? Yesus bisa melihat iman dari ketaatannya. Dari mana iman saudara ketahuan? Dari mana Tuhan tahu imanmu? Dari ketaatan saudara kepada Tuhan. Sekali lagi, iman itu bukan terfokus kepada materi dan benda, ya, tetapi kepada ketaatan. Contoh yang terakhir, Yosua. Saudara tahu, ingat kisah ini ketika Tuhan berkata kepada Yosua, memberikan strategi perang yang paling unik sepanjang sejarah. Ya, Tuhan cuman bilang gini, kamu kelilingi tembok Yeriko. Saudara perlu tahu bahwa tembok Yeriko itu kokoh, tebal. Dan menurut hasil survei, dan ada orang berkata, di atas tembok Yeriko itu bisa buat balapan kuda, saudara. Berarti temboknya itu lebar. Oke? Lalu Tuhan kasih strategi gini. Kelilingi tembok Yeriko itu setiap hari 1 kali putaran. Sampai pada hari yang ke-6 lakukan itu. Dan pada hari yang ke-7 lakukan 7 kali. Dan pada putaran ke-7 pada hari ke-7. Maka engkau bersorak-sorai. Dan Tuhan bilang gini. Ketika engkau menjalani hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6. Sampai hari ke-7 putaran ke-6. Diam. Loh saudara. Anda baca Alkitab saudara sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya tembok Yeriko itu roboh itu bukan karena pujian penyembahan. Tetapi saya mau sampaikan sesuatu yang lebih dalam lagi. Gini saudaraku. Ya, mereka lakukan itu dalam ketaatan. Mereka kelilingi tembok itu hari pertama. Orang Yeriko masih longak-longok. Iki ngapain orang Israel? Putar-putar, batin. Saudara tahu enggak? Pasti mereka itu ngapain kurang kerjaan. Ya. Yeriko di lockdown, orang Israel puter-puter. Hari kedua mereka mulai memprovokasi. Diejek. Hari ketiga mereka mulai dilempari pakai kotoran oleh orang-orang Yeriko. Saudara bisa bayangkan enggak? Hari keempat dilempari pakai batu. Mungkin ada yang benjol, ada yang berdarah. Anda bayangin kalau pasukan yang bersama dengan Yosua ada yang emosian. Kurang ajar, berani-beraninya kamu ngelemparin. Kamu kira gua gak berani sama lu apa? Gak roboh itu tembok. Ngerti saudara? Tapi mereka tetap jaga hati. Mereka tetap tenang, mereka tetap diam. Karena Tuhan bilang gini, diam. Loh saudara sadar gak? Itu ujian iman mereka itu. Tuhan yang buat skenario seperti itu. Dan ketika mereka lulus, lakukan meskipun dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu. Anda mungkin belum sampai dilempari kotoran, dilempari batu kan.
Kadang-kadang kita sudah mulai emosi, saudara. Dan sampai hari terakhir, akhirnya mereka bersorak-sorai dan tembok itu roboh. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Yang dahsyat, tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Jadi tembok Yeriko itu roboh bukan hanya karena pujian penyembahan, dengar. Tapi tembok Yeriko itu roboh. Karena apa, saudara? Karena ketaatan Yosua dan orang Israel kepada Tuhan. Tadi kan saya bilang, kalau orang Kristen itu kan banyak yang jago puji-pujian kan. Ya, suaranya bagus, jago muji nyembah Tuhan. Tapi nanti dulu, lu taat gak sama Tuhan? Kalau jago muji nyembah Tuhan tapi gak taat, firman Tuhan bilang gini, mulutmu memuji-muji aku tetapi hatimu jauh daripadaku. Hati-hati saudaraku. Ya, ketaatan itu penting saudaraku. Saya mau tunjukkan beberapa ayat terakhir sebelum kita masuk perjamuan kudus. Lihat saudara. Apakah lagi yang harus aku sebut sebab aku kekurangan waktu. Sampai kekurangan waktu loh saudara. Saya juga kekurangan waktu untuk khotbah pagi ini saudara. Ya, kalau menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta. Wah Yefta masuk nih. Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi ada yang memperoleh dan nanti saya tunjukkan ada yang tidak memperoleh saudaraku. Bantu next. Terus lihat. Tetapi orang-orang lain, lihat saudara ya. Dari orang-orang ini, tokoh-tokoh iman ini, perhatikan sungguh-sungguh. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Ingat cerita saya. Gereja di Smyrna, di Turki ya. Polikarpus beberapa waktu yang lalu. Dia sebenarnya mau dibawa lari sama murid-muridnya. Tapi dia tidak mau saudara. Akhirnya dia itu dibakar hidup-hidup. Gara-gara dia tidak mau menyangkal Yesus. Saudara, kalau untuk urusan sehari-hari engkau kecewa sama Tuhan. Apalagi kalau Anda dihadapkan dengan kamu tolak Yesus, kamu dibakar. Tidak bisa saudara. Lawang urusan hari-hari aja kita kecewa sama Tuhan. Itu keputusan dan pilihan saudara. Ya, kalau engkau mau jalani imanmu sesuai dengan firman pagi hari ini yang disampaikan, maka engkau akan melihat buah dari ketaatanmu itu, saudara. Bukan fokus mujizatnya, bukan. Next, lihat. Ada pula yang diejek. Ini tokoh iman loh ya. Ini tokoh iman. Didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji. Caranya piye digergaji? Dibunuh dengan pedang. Ya. Menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Terus ini lihat, coba balik dulu 38 tadi. Mundur dulu. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah gunung. Next. Jadi jejak di gua-gua itu ditemukan jejak gereja. Mereka dikejar-kejar. Jadi mereka dulu sampai ibadah di sana, saudaraku. Pertanyaan saya gini, apakah mereka tidak punya iman? Kemana Tuhan? Kok Tuhan gak tolong mereka? Apa karena iman mereka lemah, saudaraku? Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tadi saya bilang, ada yang memperoleh, ada yang tidak. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Kalau Anda baca di Ibrani 12, nanti baca di rumah ayat 1 ya. Saya akan tutup di sini. Di sana berbicara tentang saksi-saksi iman. Jadi mereka tokoh-tokoh iman ini yang telah mendahului kita, saudara. Mereka lah yang menjadi saksi. Dan mereka itu menyemangati kita. Ayo kamu harus kuat. Kamu bisa. Semangat. Dan saya pun mau bilang kepada saudara, ayo semangat. Kita semua sedang alami pergumulan yang sama. Saya sampaikan firman gini, orang tua saya juga sedang sakit.
Tidak mudah, saudara. Tetapi saya menangkap apa yang Tuhan kasih. Bahwa iman itu berbicara fokus kita kepada ketaatan. Ayo baca dengan suara keras statement terakhir. Yang keras. 2, 3. Meskipun kesulitan dan penderitaan datang, namun kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan Yesus. Itulah iman. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.